Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, anak-anak calon peserta didik SMP Negeri 4 Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi MPLS, yaitu tentang tata krama. Sebelum saya bicara panjang tentang tata krama, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri kepada kalian, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Nderek nepangaken itu bahasa Indonesianya ikut perkenalan ya. Nama saya Sri Rezeki SPD. Alamat Jalan Jolotundo 2 nomor 47 RT 6 RW 2 Sambirejo Gayam Sari Semarang. Nomor HP, mungkin di antara kalian nanti setelah acara ini ada hal yang ingin dikomunikasikan, silakan menghubungi 085 641 805 728. Lanjut. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tata krama. Apa itu tata krama? Kata-kata tata itu berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Kemudian krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Jadi, tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat dan berlaku dalam kurun waktu tertentu. Tata krama ini sudah menjadi persyaratan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi tuntutan masyarakat di mana saja serta dalam kurun waktu kapan saja. Artinya, ketika kita hidup, baik itu di masyarakat, kalian nanti ketika sudah masuk di lingkungan sekolah, di kelas, dengan siapapun, ketika di lingkungan sekolah dengan bapak ibu guru, dengan teman-teman, kapanpun kita harus selalu melaksanakan tata krama. Nah, kemudian macam-macam tata krama sebenarnya kalau dibicarakan banyak, tetapi kita ambil beberapa poin saja. Yang A adalah tata krama dalam pergaulan atau komunikasi. Hubungan antar manusia atau komunikasi itu melahirkan pergaulan. Dalam bergaul, faktor perhatian sangat menentukan. Pergaulan itu biasanya diawali dengan berkenalan. Nah, dalam pergaulan orang itu perlu sekali memahami tata cara dalam pembicaraan. Yang pertama, komunikasi itu sebagai sifat alami manusia. Maksudnya, komunikasi dengan orang lain dalam pergaulan itu merupakan arena yang paling banyak menuntut diterapkannya tata krama. Oleh karena itu, banyak orang berkata bahwa tata krama dan komunikasi dalam pergaulan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Artinya saling berkaitan. Kemudian yang kedua, tata krama berkenalan. Nah, nanti ketika kalian masuk pertama sudah tatap muka, KBM tidak secara daring, kalian berkenalan. Kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Itu yang sesuai etika. Kemudian yang ketiga, tata cara bertamu. Bagaimana tata cara bertamu yang baik? Jika hendak bertamu ke rumah orang, hendaknya Anda datang pada waktu yang tepat, tidak pada waktu istirahat. Kalau orang Jawa bilang empan papan. Kalau Anda mengetuk pintu, sebaiknya hanya 3 kali, dengan suara yang wajar, jangan seperti orang menggedor pintu. Jadi harus memakai aturan. Kemudian yang keempat, tata cara berbicara.
Waktu kita berbicara hendaklah dengan tenang dan sopan. Jangan dengan nada yang tinggi. Ya. Kemudian jangan sekali-kali menunjukkan jari telunjuk ke arah orang yang kita ajak berbicara. Itu sangat tidak sopan. Berikutnya, jangan memilih pokok pembicaraan yang dapat menyinggung perasaan yang kita ajak bicara. Jadi kita harus menghormati orang lain. Kemudian jangan berbicara sesuatu yang ingin dilupakan orang yang kita ajak bicara. Misalnya, baru saja orang tuanya meninggal, malah kita mengungkit terus. Nah, itu tidak sopan. Kemudian hindari kata-kata kotor dalam pembicaraan. Nah, ini yang kepingin saya tekankan. Ada beberapa siswa ketika sudah masuk dalam lingkungan kelas, ada bapak ibu guru, kata-kata yang dikeluarkan itu sangat tidak mencerminkan etika. Contohnya berbicara kata-kata yang kotor, yang tidak pantas, seperti mengumpat, memanggil temannya tidak dengan namanya tapi dengan julukan atau dengan nama orang tua. Nah, itu mohon tidak dilakukan. Kemudian jangan suka mempermalukan orang yang kita ajak bicara. Nah, biasanya ini bully membuli, kemudian suka mencari kelemahan orang lain supaya ditertawakan oleh teman-teman sekelas, itu juga harus sangat dihindari. Dan jangan berbicara yang mengadu domba orang lain. Nah, misalnya si A dikatakan apa, nanti di depan B mengatakan apa, sehingga menjadikan perselisihan atau pertengkaran. Nanti di sekolah ketika kalian melaksanakan pertengkaran, melakukan pertengkaran atau berbicara kata-kata kotor, itu termasuk salah satu pelanggaran tata tertib sekolah. Maka ketika kalian melaksanakan tata krama dengan baik, insya Allah kalian sudah dianggap melaksanakan tata tertib dengan baik pula. Nah, berikutnya jangan memotong pembicaraan orang lain bila berbicara di depan orang banyak. Jika kalian terpaksa memotong, tolong sampaikan mohon maaf saya menyela sebentar, misalnya seperti itu. Kemudian jangan berbicara dengan berbisik-bisik karena bisa menimbulkan kecurigaan orang lain. Nah, itu bisa menimbulkan fitnah ya, jadi hati-hati. Nah, waktu diajak berbicara, hendaknya mengarahkan pandangan ke lawan berbicara kita. Karena jika kita selalu menoleh ke orang lain, dapat menimbulkan kesan kurang menghargai, rendah hati, atau aneh. Nah, yang paling sering kita hadapi dan mungkin kita lakukan tanpa kita sadari saat ini adalah ketika kita diajak berbicara oleh orang lain, kita malah memandang HP dengan asiknya tanpa peduli orang yang mengajak bicara kita. Nah, itu juga mohon dikurangi. Kemudian yang B, tata krama dalam penampilan. Yang pertama, cara bersolek dan menggunakan perhiasan. Ini setiap siswa hendaknya berpenampilan sesuai dengan peraturan sekolah, sesuai dengan tata krama kesopanan, rapi dan pantas. Selain itu tampak kurang pantas jika bersolek berlebihan. Jadi nanti mohon tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah ketika kalian nanti pembelajaran sudah tatap muka, penampilan kalian sesuai dengan aturan. Tidak boleh berpenampilan itu berlebihan, kemudian bersolek, memakai perhiasan dan sebagainya. Kemudian cara berpakaian. Nah, siswa yang mengatur rambutnya dengan rapi dan pantas itu akan memperlihatkan keserasian. Busana yang warna serta modelnya aneh hanya cocok dipakai di pesta ulang tahun atau pesta. Nah, ini tentang rambut, kita nanti juga punya tata tertib, mohon itu juga dilaksanakan. Jangan sampai kalian punya
model rambut yang aneh-aneh yang mungkin biar dianggap gaul dan sebagainya. Tidak boleh mewarnai rambut. Nanti akan dijelaskan dalam tata tertib. Kemudian ukuran ketampanan yang ketiga. Nah, ketampanan pria itu lebih ditentukan oleh sifat yang penuh dengan tanggung jawab, percaya diri, siap sedia melindungi, sikap sportif atau satria, kepekaan rasa dan rela berkorban. Itu sudah kodratnya menjadi seorang pria. Jadi apalah artinya wajah yang tampan tapi tidak punya tanggung jawab, tidak pede, malah lembek, tidak mempunyai rasa melindungi dan sebagainya, itu jangan sampai. Saya yakin anak-anak peserta didik SMP 4 Semarang tahun ini kalian akan menjadi anak-anak yang hebat semuanya. Nah, kemudian yang keempat, cara berjalan bersama. Nah, ini jika berjalan dengan orang yang lebih tua hendaknya berada di sebelah kiri. Kalau ingin mendahului boleh, tapi permisi dulu. Nah, nanti dipraktekkan ya. Itulah materi yang kita sampaikan secara singkat dan padat pada saat ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Semoga kalian bisa menjunjung alma mater SMP 4 di mata masyarakat Semarang pada umumnya dan dunia pada masyarakat Semarang pada khususnya dan dunia pada umumnya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses dengan menjunjung tinggi tata krama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk tugas dari ini silahkan kalian merangkum apa yang sudah saya sampaikan sedikit tadi. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.